Selamat datang di Jalan Duit. Kami percaya bahwa setiap perjalanan besar dimulai dari langkah pertama. Setiap langkah kecil hari ini adalah investasi besar untuk masa depan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap episode terbaru dari Jalan Duit. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jalan Duit. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering kita dengar, yaitu inflasi. Apa itu inflasi? Mengapa itu terjadi? Dan bagaimana dampaknya pada kehidupan kita sehari-hari? Yuk, kita mulai. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Jadi, ketika harga-harga naik, daya beli uang kita akan menurun. Misalnya, kalau dulu dengan Rp10.000 kita bisa membeli 10 buah roti. Sekarang mungkin hanya bisa membeli 8 buah roti. Inflasi tidak selalu sama. Ada beberapa jenis inflasi yang perlu kita ketahui, yaitu 1. Demand pull inflation. Terjadi ketika permintaan akan barang dan jasa melebihi penawaran yang tersedia. 2. Cost push inflation. Terjadi ketika biaya produksi barang dan jasa naik, seperti kenaikan harga bahan baku atau upah. 3. Built-in inflation. Terjadi karena ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga di masa depan, yang dapat mendorong kenaikan upah dan harga secara berkesinambungan. Lalu, apa yang menyebabkan inflasi? Ada beberapa faktor utama yaitu 1. Permintaan yang meningkat. Ketika permintaan barang dan jasa melebihi penawaran, harga cenderung naik. 2. Biaya produksi yang naik. Jika biaya bahan baku atau tenaga kerja naik, produsen mungkin menaikkan harga untuk menutupi biaya tersebut. 3. Kebijakan moneter. Jika bank sentral mencetak lebih banyak uang, bisa menyebabkan inflasi karena uang beredar lebih banyak dibanding barang dan jasa yang tersedia. 4. Ekspektasi inflasi. Jika orang-orang mengharapkan harga naik di masa depan, mereka mungkin akan membeli lebih banyak sekarang, yang dapat mendorong harga naik. Bagaimana inflasi mempengaruhi kita? Inflasi bisa berdampak positif dan negatif. Dampak negatif ketika inflasi tinggi bisa mengurangi daya beli kita. Tabungan kita nilainya akan menurun dan bisa membuat biaya hidup lebih mahal. Dampak positif dari inflasi dalam batas tertentu juga dapat memiliki dampak positif terhadap perekonomian. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, karena mendorong konsumsi dan investasi. Untuk memahami lebih jauh, mari kita lihat beberapa studi kasus inflasi di beberapa negara. 1. Negara Zimbabwe. Pada akhir 2000-an, Zimbabwe mengalami hiperinflasi yang luar biasa tinggi, menyebabkan mata uangnya hampir tidak bernilai. 2. Negara Jepang. Di sisi lain, Jepang telah mengalami deflasi dan inflasi yang sangat rendah selama beberapa dekade, yang mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. 3. Negara Amerika Serikat. Contoh moderat dengan inflasi yang dikelola dengan baik oleh Federal Reserve untuk menjaga kestabilan ekonomi. Bagaimana kita mengukur inflasi? Ada beberapa alat yang digunakan. 1. Indeks Harga Konsumen, IHK, mengukur perubahan harga barang dan jasa yang biasa dibeli oleh rumah tangga. 2. Indeks Harga Produsen, IHP, mengukur perubahan harga dari perspektif produsen. 3. Deflator PDB, mengukur perubahan harga semua barang dan jasa dalam produk domestik bruto atau PDB, suatu negara. Bagaimana kita bisa menghadapi inflasi? Berikut ini beberapa tips agar kita bisa menghadapi inflasi. 1. Hemat dan bijak dalam belanja. Prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. 2. Investasikan uang di aset yang dapat melindungi nilai uang Anda, seperti saham, reksadana, emas, atau properti. 3. Diversifikasi sumber pendapatan. Jangan hanya mengandalkan satu sumber pendapatan dan coba cari sumber pendapatan tambahan. 4. Ikuti dan kembangkan edukasi keuangan. Terus belajar tentang manajemen keuangan, agar bisa mengambil keputusan yang bijak dan lebih dalam mengetahui literasi keuangan. Bagaimana pemerintah menanggapi inflasi? Beberapa langkah yang biasanya diambil adalah 1. Kebijakan moneter. Bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang beredar.
2. Kebijakan fiskal. Pemerintah dapat mengurangi pengeluaran atau menaikkan pajak untuk mengendalikan inflasi. 3. Regulasi harga. Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat memberlakukan kontrol harga pada barang-barang penting. Jika Anda ingin memantau inflasi, ada beberapa sumber data yang bisa diandalkan. 1. Badan Pusat Statistik atau BPS. Situs resmi Badan Pusat Statistik menyediakan data inflasi di Indonesia. 2. Bank Indonesia atau BI menyediakan laporan inflasi dan analisis ekonomi. 3. World Bank dan IMF menyediakan data inflasi global dan laporan ekonomi. 4. Trading Economics, situs web yang menyediakan data inflasi dari berbagai negara dengan grafik yang mudah dipahami. 5. Bloomberg dan Reuters, portal berita ekonomi yang juga menyediakan data inflasi dan analisis pasar. Kita telah membahas banyak hal tentang inflasi hari ini. Berikut beberapa poin penting yang perlu diingat. 1. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam perekonomian yang mengurangi daya beli uang kita. 2. Penyebab inflasi. Faktor utama yang menyebabkan inflasi termasuk peningkatan permintaan, kenaikan biaya produksi, kebijakan moneter, dan ekspektasi masyarakat. 3. Dampak inflasi. Inflasi bisa berdampak negatif seperti mengurangi daya beli dan meningkatkan biaya hidup, tetapi sedikit inflasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. 4. Mengukur inflasi. Alat utama untuk mengukur inflasi termasuk Indeks Harga Konsumen atau IHK, Indeks Harga Produsen atau IHP, dan deflator PDB. 5. Menghadapi inflasi. Beberapa cara untuk menghadapi inflasi adalah berhemat, berinvestasi, diversifikasi pendapatan, dan meningkatkan edukasi keuangan. 6. Peran pemerintah. Pemerintah dan bank sentral memiliki berbagai kebijakan untuk mengendalikan inflasi, seperti kebijakan moneter dan fiskal, serta regulasi harga. 7. Sumber data inflasi. Untuk memantau inflasi, gunakan sumber data terpercaya seperti Badan Pusat Statistik atau BPS, Bank Indonesia atau BI, World Bank, IMF, Trading Economics, Bloomberg, dan Reuters. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga penjelasan tadi membantu kalian lebih memahami tentang inflasi. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap episode terbaru dari Jalan Duit.